Saya yakin ini masih masih banyak yang perlu didalami, tapi saya justru ingin menunggu masukan, mungkin juga pertanyaan dari Bapak Ibu supaya kita bisa berdiskusi dan lebih mendalami terkait masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Sumber Daya atas pencerahannya, inspirasi Bapak Ibu. Tadi disampaikan bahwa ternyata dosen tidak tetap itu jumlahnya juga sangat besar. Jadi komitmen kita bersama bahwa jangan sampai ada yang disebutkan Bapak Direktur tadi, tetap tidak jadi dosen. Jadi kita harus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan meningkatkan karir kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bertanya bisa menggunakan mekanisme raise hand, dan yang di YouTube menggunakan kolom chat YouTube. Nah, bersama kita saat ini sudah raise hand juga ada Bapak Mukhtarom, dosen di Palembang ya Bapak, kalau tidak salah, sekaligus sekjen dari Ikatan Dosen Tetap Non-PNS. Silakan Pak Mukhtarom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilham dan tim Sevima, Pak Dr. Sofwan. Sebelumnya perkenalkan saya Mukhtarom dari UIN Raden Patah Palembang, tetapi di sini kapasitas mewakili teman-teman dosen tetap non-PNS kampus negeri Pak Sofwan. Jadi ada organisasi profesi IDTN PNS RI, Ikatan Dosen Tetap Non-PNS Republik Indonesia, yang menaungi anggota dosen tetap non-PNS kampus PTN dan kampus PTKN Pak. Jadi kampus Kemendikbudristek dan kampus Kementerian Agama. Di data kita, data anggota kita, kalau kampus Kemenak itu ada 3.400-an dosen tetap non-PNS. Kalau di kampus PTN, kita tidak punya data update, Pak, tapi data kita di 2018 itu sekitar 6.000-an. Kalau 2020 kita belum punya datanya. Baik, Pak Sofwan, mohon izin, Pak, ini saya tentu menyampaikan apa yang menjadi keresahan teman-teman dosen tetap non-PNS se-Indonesia di kampus negeri. Pak Sofwan dan teman-teman tim Sevima, kehadiran dosen tetap non-PNS itu tidak lepas dari regulasi. Kalau di Kemendikbud, keluarnya Permendikbud 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non-PNS pada perguruan tinggi negeri dan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta. Kalau di Kementerian Agama, regulasinya Permenak atau Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2016. Jadi jaraknya itu sekitar 3 tahun dari kampus PTN Kemendikbud. Nah, dalam Rakornas IDTN PNS RI bulan Oktober kemarin, salah satu rekomendasinya adalah bahwa akhir tahun ini atau tepatnya Desember 2021 ini kita ingin bertemu dengan kementerian, dalam hal ini Kementerian Dikbudristek, untuk mempertanyakan beberapa hal Pak Sofwan. Salah satunya adalah status kepegawaian Pak. Kita itu agak gamang ya kalau kampus Satker PTN dan Satker PTN BLU. Salah satunya adalah bahwa keberadaan dosen tetap non-PNS kampus ini nomenklaturnya tidak ditemukan dalam regulasi peraturan perundangan terkait dengan sistem kepegawaian di Indonesia, Pak. Jadi undang-undang ASN juga tidak ada istilah dosen tetap non-PNS. Kemudian dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen hanya disebutkan dosen tetap, tidak menyebut nomenklatur dosen tetap non-PNS. Kemudian juga pada PP 37 tahun 2009 tentang dosen juga demikian. Nah, ini kemudian secara masif berpengaruh Pak kepada kebijakan kampus di dua kementerian. Karena saya dari kampus Kementerian Agama, di kampus Kementerian Agama itu kebijakan yang diberlakukan oleh pimpinan perguruan tingginya berbeda-beda Pak.
bahkan dari beberapa kasus yang ada tidak bisa mengurus Japung, kemudian karirnya juga tidak jelas karena kontraknya 2 tahun. Istilah dosen tetap non PNS, tapi ada istilah kontrak, Pak. Jadi kita itu dikontrak 2 tahun. Jadi ini kan sebetulnya berbeda dengan semangat dosen tetap sebagai dosen penuh waktu dalam pengertian dosen tetap yang dimaksud dalam Undang-Undang Guru dan Dosen gitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan keputusan atau kebijakan dari Kemendikbudristek untuk pemenuhan dosen tetap pada kampus negeri itu di stop untuk dosen tetap non PNS, kemudian beralih pada dosen ASN. Apakah ini justru tidak membuat masalah baru, Pak? Sedangkan kami yang ada saat ini yang jumlahnya mungkin total 2 kementerian itu ada sekitar 10 ribuan. Apakah tidak langsung dialih statuskan saja, Pak? Kami dosen tetap non PNS ini menjadi dosen ASN gitu. Karena kita direkrut berdasarkan peraturan menteri. Bahkan rekrutmennya pun mirip rekrutmen ASN, Pak. Kalau di kampus Raden Patah Palembang itu pakai CAT komputer, kemudian SKB-nya juga pakai SKB mirip format ASN gitu. Dan kampus-kampus lain saya melihat juga melakukan hal yang sama. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan status kami yang mungkin masih belum jelas dalam satu kepegawaian di Indonesia. Kami ingin berharap dalam waktu dekat, Pak Sofwan, mohon izin, kemarin kami sudah menyampaikan surat audiensi ke Mas Menteri untuk bertemu. Kami juga sampaikan juga surat kepada Direktur Sumber Daya, Pak Dr. Sofwan. Persuratan sudah 2 minggu yang lalu sudah kita cek, sudah sampai di bawah. Nah, mohon izin nanti kami difasilitasi agar kegalauan teman-teman ini bisa terobati, Pak. Ini teman-teman galau semua, Pak. Terus terang saja ini. Karena belum selesai masalah status dosen tetap non PNS di kampus-kampus negeri, ada lagi keinginan untuk merekrut dosen ASN P3K, Pak. Sementara PTN baru yang kemarin alih status menjadi P3K itu menyisakan berbagai macam persoalan. Saya kira itu saja, Pak Sofwan. Terima kasih banyak. Insya Allah jika berkenan nanti mohon izinnya untuk kami dapat berkunjung ke ruangan Bapak di Jakarta tanggal 12 sampai tanggal 18. Kami insya Allah ke Jakarta, Pak, karena tanggal 16 Desember itu kita diagendakan rapat dengar pendapat umum di Komisi 10 siang, Pak. Insya Allah nanti setelah itu kita akan berkoordinasi dengan kementerian. Terima kasih Pak Sofwan dan tim Sepima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, gimana Mas Ilham? Jawab dulu apa gimana? Jawab dulu ya. Ditanggapi sekilas, Pak. Tanggapi, baik. Makasih Mas Muhtarom. Jadi ada 3 poin ya. Status kepegawaian, tidak ada nomenklaturnya. Kalau sekarang Pak, kalau di undang-undang, termasuk juga di PP, itu memang dosen tetap dan tidak tetap saja. Dosen tetap itu bisa dari PNS, bisa dari non-PNS. Namanya dosen tetap. Kategorinya ya, kalau dosen tetap yang ngajarnya full, minimal 12 SKS. Kalau dosen tidak tetap berarti paruh waktu, minimal 4 SKS sampai maksimal itu 9 SKS. Itu dosen yang tidak tetap. Yang tadi dari kalangan praktisi, dari kalangan, nah dosen yang non PNS yang ngajarnya full dan diberikan NIDN namanya dosen tetap. Apa haknya sama dengan dosen yang tadi di slide saya sudah ada tuh. Dosen tetap itu dia dapat dihitung sebagai nisbah, dapat mengajukan beasiswa, dapat juga mengajukan karir, dapat jabatan fungsional, dapat naik pangkat, itu sama aja. Apa bedanya dengan NIDK? NIDK dosen yang paruh waktu, itu pun kemarin untuk kebijakan Dikti ya. Saya tidak tahu kalau Kemenak ya, mungkin di Kementerian Agama ya. Kalau ke Dikti, beasiswa itu kami berikan juga ke dosen NIDK. Walaupun dia dosen paruh waktu, tetap kita berikan. Karir bisa naik, serdos bisa ikut. Kemudian beasiswa dapat. Tapi ya memang ada syaratnya lolos kuota.
Nah, itu jadi nomenklaturnya memang itu Pak, tetap dan tidak tetap itu aja. Dari kalangan manapun, apa PNS atau bukan, namanya tetap dosen tetap. Yang kedua tadi kan ada dosen tidak tetap alih fungsi. Maunya saya juga begitu Pak. Saya maunya gitu, tapi berkali-kali saya ngajukan ke Menpan itu ditolak. Kenapa? Karena Menpan itu punya kuota. Jadi kami punya data kemarin itu yang mungkin sama datanya kayak Mas Muhtarom bilang, ada 6.000 dosen. 6.000 dosen itu kemudian saya ikutkan tes semua. Kita berikan kesempatan tes. Karena Menpan itu baru bisa merekrut dosen yang non-AS, non-PNS tadi sebagai PPPK. Kenapa? Karena di PP 49 diaturnya hanya ada 2 kalau di PTN. Dia jadi PNS atau PPPK. Nggak ada kata-kata lain kalau di PP 49-nya. Nah, sehingga 6.000 orang tadi kami ajukan suruh ikut tes. Nah, dari 6.000 orang itu yang lolos itu kemarin sekitar 3.000-an. 3.000-an itu sudah lolos, jadi separuh lah sudah lolos. Mungkin angkanya nggak pas ya, saya lupa angkanya karena yang ngetes Biro SDM itu, ada di Biro SDM, yang ngetes PKN. Lolos dia jadi PPPK. Nah, mungkin dengar juga setelah PPPK kok ada masalah lagi, alhamdulillah sudah selesai juga. Kemarin kan setelah PPPK kok jadi nol lagi kerjanya. Nah, karena itu sekarang udah enggak. Menpan sudah baik ke kita, PKN sudah baik ke kita, artinya disepakatilah bahwa PPPK yang berasal dari guru honorer itu masa kerjanya dihitung dari NIA sebelum jadi PPPK. Jadi kalau masa kerjanya 10 tahun, dihitungnya 10 tahun. Sejak dia pertama kali diangkat sebagai dosen di yayasan itu. Itu termasuk juga gaji, maaf honorer ya. Nah, jadi tidak bisa memang aturan yang di Menpan itu membatasi, tidak bisa serta-merta dosen yang non-PNS tiba-tiba berubah otomatis menjadi PPPK. Berubahnya melalui seleksi. Seleksinya sudah diadakan, kemarin itu yang 6.000 orang, kami berikan kesempatan dan lulus sekitar 3.000-an. Mungkin kurang, 2.000, hampir 3.000 orang lah yang lulus. Hampir 2.000 orang lolos. Dan sudah diproses SK-nya, sekarang menjadi dosen PPPK. Apa hak sama? Bedanya adalah dosen PPPK dengan kontrak, tetapi batas usia pensiunnya sama. Kalau PNS, nanti kita berlakukan juga PNS juga dengan kontrak, Pak. Jadi bukan PPPK akan diikutkan seperti PNS, enggak. Justru dosen PNS nanti akan kita kontrak juga per tahun gitu. Sama dosen PPPK. Cuman bedanya kalau sini kan kontraknya kontrak kinerja ya. Jadi kalau kinerjanya tidak tercapai ya dikasih teguran supaya lebih tercapai. Jadi kita pacu ininya performanya supaya dia baik gitu. Sesuai dengan target kinerja. Nah itu ASN tadi, nanti kalau di PTKN yang mudah-mudahan sama kebijakannya dengan Kemdikbud, saya kira sama ya karena kebijakannya dari Menpan ya. PTKN mestinya juga didorong masuk ke PPPK itu Pak. Ikut tes PPPK, bagaimana kalau tidak lulus diulang lagi, seperti kata Pak Dede Yusuf tadi, tesnya berulang-ulang gitu. Jadi tiap ini ada tes. Jadi kalau nggak lulus tahun ini dites lagi tahun depan, lulus tahun lagi ada. Berdasarkan kuota yang diberikan oleh Menpan. Kenapa ada kuota? Sekali lagi kuota itu karena PPPK maupun PNS itu dibayar oleh negara sehingga berhitung negara mampunya berapa. Negara mampunya berapa sehingga kalau kita ajukannya tadi saya contohkan 30.000 ternyata negara mampu hanya 20.000 ya 20.000 dulu yang diangkat tahun depan nanti tambah lagi gitu. Itu yang yang ditempuh di level Kemenpan maupun di Kemdikbud. Nah terkait audiensi nanti audiensinya kan mintanya ke Mas Menteri ya nanti juga koordinasi dengan Pak Dirjen. Cuman kebetulan kalau tanggal 15 saya pas lagi keluar kota itu. 15 ya. Udah. Tapi kalau sebelumnya mungkin 14 atau 13 barangkali ada Mas. Itu. Nanti saya ikut aja karena audiensi dengan Mas Menteri saya ngikut aja. Ngikut Mas Menteri sedianya kapan gitu. Nah, kan nggak mungkin saya menentukan. Mas Menteri bisa biarpun saya harus pergi, saya harus nurut ikut Mas Menteri. Gitu Mas Muhtarom.
Siap, terima Ya kasih. gitu ya Mas Muhtaro ya. Siap, Pak. Silakan saya kembalikan ke Mas Ilham. Atas penjelasannya yang luar biasa, insya Allah. Mas, tadi kalau mendengar penjelasan Pak Direktur itu sejak dulu memang komitmennya luar biasa. Saya mengalami betul sebagai anak yang ikut dapat beasiswa. Waktu itu masih di bawah biro kerjasama ya Pak. Itu Oh, gitu Bapak ya. yang memperjuangkan luar biasa. Insya Allah masalah itu kalau sama Pak Sofwan dimulai satu-satu. Itu tadi komitmennya adalah Amin. supaya Bapak Ibu tetap jadi dosen dan tetap meningkatkan karirnya. Nah, Pak Direktur mohon izin tadi kan pertanyaan yang serius dan cukup menggugah kita. Kalau ini ada pertanyaan yang cukup ringan tapi juga menarik dan pasti jadi penasaran untuk Bapak Ibu di sini. Dari Ibu Marini, tidak disebutkan nama kampusnya. Bapak, kalau misalnya saya ingin ikut seleksi CPNS maupun calon P3K besok untuk dosen, apakah ada tips-tips dari